Guys, ini sambungan video yang kemarin ya guys, perihal Badan Bahasa menjelaskan perbedaan bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia gitu. Banyak netizen Malaysia berkomentar negatif seolah-olah bahasa Melayu ini milik mereka. Padahal bahasa Melayu ini bukan milik mereka. Tapi kenapa netizen Malaysia yang kejang-kejang ya kalau dibilang bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu berbeda? Negara tetangga yang lain aja nggak ada tuh kayak mereka. Lihat tuh Brunei Darussalam, orangnya nggak ada mengusik bahasa Indonesia yang telah diakui UNESCO. Santai aja tuh mereka, karena mereka tahu fakta yang sebenarnya. Mereka itu terpelajar dan terdidik, bener nggak? Enggak kayak... Nih kita lihat lagi ya komentarnya. Bahasa Indonesia 60% bahasa Melayu, 20% bahasa Belanda, Inggris, Portugis, Prancis, Spanyol, sedikit Cina, India, Persia, dan Arab. 20% bahasa suku lainnya yang ada di Indonesia saat ini. Ada 1000 lebih suku di Indonesia. Terus di bawahnya cuma ngerti bahasa daerah dan Indonesia, selain itu bahasa berbeda. Oke, selanjutnya saya setuju walaupun saya orang Melayu, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, tapi sudah berkembang dan tidak mentok di situ-situ aja katanya. Benar tuh. Ya benar, aku Melayu Palembang, tiap kampung aja berbeda bahasanya dan adatnya. Ya. Kalau berbeda, kenapa aku baca buku klasik Indonesia sehingga karya modern tak perlukan kamus? Tanda tanya. Boleh aku katakan 85% adalah mirip bahasa Melayu. Sudahlah mencuri bahasa orang, tak mengaku pula katanya. Bahasa orang, emangnya situ punya bahasa? Punya bahasanya kapan? Merdekanya kapan? Ada-ada aja nih ya netizen males ya. Belajar dulu ya Wak yang benar biar tahu sejarah yang sebenarnya gitu. Jangan terlalu banyak kali membaca sejarah yang ditulis oleh British. Antar ya tahu sendirilah. Itu artinya memang pemerintah ada benci pada sejarah Melayu. Pemerintah mana nih? Pemerintah kamu enggak? Aduh ya Allah. Astagfirullah. Ini buku cerita sebenarnya tentang apa? Tentang sejarah British. Bukan sejarah kita, ini sejarah British. Dia cerita tentang aktiviti sebagai kerajaan. British bukan kerajaan di sini, British pencuri. Dia datang untuk curi. Ya kita merdeka, betul kita merdeka. Tetapi bukan sepenuhnya. Di dunia cuma Indonesia yang maling katanya. Bahasa dengan menukar nama sejarah linguistik aslinya. Sejarah pribumi pikir lidah nenek moyang. Bahkan bahasa Melayu dan Belanda yang menulis sejarah Indonesia. Hati-hati tulisanmu ya. Terus katanya lagi nih sambungannya. Sehingga pernah selepas Sumpah Pemuda Indonesia menyarankan tukar nama bahasa Melayu ke bahasa Malindo. Jijik perangai kerana hasad dengki. Nak klaim budaya tak kisah tapi jangan bahasa katanya. Astagfirullah. Melayu sebagai referensi dari bahasa Indonesia kawan-kawan. Nah untuk itu perlu kawan-kawan ketahui, kita adalah Kepulauan Riau tempat lahirnya bahasa Melayu. Dibuktikan dengan bukti autentik, dengan bukti sejarah-sejarah. Raja Ali Haji itu adalah seorang pahlawan yang sudah diakui negara. Banyak karyanya kawan-kawan. 1. Gurindam 12. 2. Tufat Al-Nafid. Sebagai pemuda Kepulauan Riau hari ini, kenapa? Disinilah Provinsi Kepri lah kita bisa klaim bahwasanya provinsi bahasa. Kalau bicara nasionalis, kita nasionalis. Bahasa pemersatu, bahasa Indonesia. Saya sangat bangga sebagai pemuda Kepulauan Riau hari ini. Pada tahun 1928 negara kalian udah ada belum? Belum kan? Jadi punya siapa yang kami klaim sebenarnya? Kami nggak klaim mana-mana negara. Kami mengambil bahasa Melayu yang ada di Sumatera, bukan di negara kalian. Negara kalian aja belum wujud toh. Apa itu? Dasar ini. Kayak gini lah kalau mereka yang nggak paham sejarah ya, suka-sukanya ngomong gitu. Sebenarnya mereka lah yang memiliki hasad dan dengki.
Astagfirullah ya, kalau Indonesia fine-fine aja tuh. Buktinya bahasa Indonesia telah menjadi official language UNESCO. Cemberu kan loh? Mau sampai kapan kalian berkoar-koar seperti ini net Malaysia? Mau sampai kapan? Bentar lagi nih bahasa Indonesia akan menjadi bahasa kedua ASEAN. Wah, tambah parah nih kayaknya netizen Malaysia. Terus ini kita lihat ya, komentar lagi. Bahasa Melayu tiada pemilik dari negara mana. Semua orang boleh bercakap bahasa Melayu. Jika sebut bahasa Malaysia itu salah, perlembagaan sebut bahasa Melayu itu umum. Melayu itu ada di mana-mana. Iya betul. Bahasa Melayu itu ada di mana-mana. Jadi kenapa orang Malaysia yang sensitif? Kenapa yang mereka kejang-kejang gitu? Seolah-olah mereka lah yang memiliki bahasa Melayu ini gitu. Namun kenyataannya enggak. Bukan mereka yang memiliki Melayu itu. Makanya Dewan Bahasa maupun Dewan UNESCO mengetahui gitu, mana yang baik, mana yang benar. Bahasa adalah pemilik yang penuturnya sesiapapun, negara manapun. Tapi kalau tukar nama, bahasa dan sejarahnya bermoral dan punya hak. Bahasa Melayu sudah ratusan tahun, Indonesia baru 80 tahun. Iya benar tuh. Bahasa Melayu sudah ratusan tahun di Indonesia, yaitu khususnya di Sumatera ya guys. Jadi menyebarlah ke seluruh Nusantara Indonesia gitu. Makanya sebelum Indonesia merdeka, Indonesia sudah memiliki bahasa kebangsaan, yaitu bahasa Indonesia pada tahun 1928 gitu. Terus 1928 Malaysia itu udah wujud belum? Belum kan? Kalian belum wujud pada tahun 1928. Tapi kenapa kalian yang kejang-kejang? Kami mengambil bahasa daerah kami yaitu Melayu menjadikannya bahasa Indonesia. Tapi kenapa kalian yang kepanasan? Kenapa? Apa kalian tak malu kelakuan kalian dilihat se-Asia Tenggara ini? Bahkan dilihat sedunia ini kalau kalian memiliki hasad, dengki kepada Indonesia. Enggak, karena kalian enggak punya malu. Hingga saat ini kalian masih saja mengusik identitas kami. Lantaran kalian krisis identitas, benar nggak? Kalian 80% paham bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia mungkin menduduki peringkat pertama yang disenangi milenial Malaysia. Mulai dari lagu-lagu Indonesia, sinetron, film, maupun di media sosial. Kalian itu kerap kali menggunakan bahasa Indonesia. Cek aja di media sosial kalau nggak percaya. Tapi kalian malu mengakuinya, itu aja. Pasti kalian bilang bahasa Melayu sama bahasa Indonesia sama aja, bener nggak? Sementara Opini Ipin ditayangin di televisi Indonesia pasti menggunakan translate atau terjemahan karena anak-anak Indonesia nggak semuanya mengerti bahasa Melayu versi Malaysia. Kalau memang sama, kenapa anak-anak Indonesia nggak begitu paham bahasa Melayu versi kalian? Butuh beberapa detik atau menit untuk mengartikan kosakata susunan kalimatnya yang rancu gitu. Sebenarnya kalian aja yang merasa kalau bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu sama, tapi sebenarnya enggak. Ya kan? Next video berikutnya.